Saudara hamba-hamba Allah sekalian, di mana-mana berita, seluruh televisi, seluruh media sosial menyebutkan tentang kondisi yang ada saat ini. Resesi ekonomi global, inflasi yang terjadi secara merata di seluruh dunia, lubang hitam yang memiliki poros sedot yang sangat mengerikan tentang kehancuran kehidupan manusia, diawali daripada rusaknya dan binasanya tatanan ekonomi global. Banyak terjadi kemacetan, perusahaan-perusahaan bangkrut, PHK besar-besaran di berbagai belahan muka bumi ini. Ditambah dengan petaka sebelumnya yang cukup lama, COVID-19, menjadikan lubang yang lama belum tertutupi tetapi telah menjadi pusat poros penyedotan ekonomi dunia. Kehancuran tidak dapat dielakkan, maka ke depan akan banyak yang susah nggak karu-karuan. Jangankan untuk barang-barang mewah mau dibeli, rumah bagus pun dijual murah, takkan ada yang mau beli. Aset-aset banyak yang mau melepas, tidak ada yang mau membeli. Orang-orang yang mengandalkan hidupnya kerja di kota-kota besar akan mengalami pemutusan hubungan kerja secara paksa. Orang-orang yang tinggal di kota banyak merintih meratap biaya hidup semakin tinggi. BBM sudah tidak mampu lagi didapat. Ibadah Allah yang kami muliakan, yang paling parah adalah masalah makanan. Makanan pokok, akan banyak negara-negara di muka bumi yang tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan pokoknya. Negara-negara besar mencoba mencari cara dengan menimbun sebanyak-banyaknya biji-bijian yang ada untuk disetok sebagai persiapan hari-hari berat di 2023. Wallahu a'lam. Kita akan seperti apa di sini? Saya hanya menjawab dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2023 atau mungkin 2024 dan seterusnya adalah hari-hari paling menegangkan, paling menakutkan. Siapa yang bisa selamat? Yang punya tabungan. Bukan tabungan duit, bukan tabungan di bank. Orang yang punya tabungan di bank pun akan pusing, dananya tak bisa ditarik. Kalaupun ada uang, harganya jadi tidak seberapa. Orang yang punya tabungan yang kami maksud adalah orang yang sebelumnya memiliki tabungan amal soleh yang banyak. Maka di hari-hari genting, di hari-hari berat, di hari-hari sulit ke depan, orang macam ini doanya lebih Allah dengarkan daripada yang lain. Orang macam ini lebih Allah prioritaskan untuk ditolong oleh Allah, untuk diselamatkan oleh Allah. Orang yang punya amalan yang banyak, amalan-amalan wajib, amalan-amalan sunat, amalan-amalan baik yang dia buat lillahi ta'ala, inilah yang akan datang menolongnya. Selama ini dalam bayangan kita, amalan ini hanya mampu menolong kita nanti setelah kematian, masuk alam barzakh. Tidak. Selama ini kita bayangkan amalan ini hanya bermanfaat saat nanti kita di padang mahsyar. Tidak. Allah akan menolong kita dengan amal soleh kita di hari-hari keguncangan di akhir zaman. Saat semua orang kelaparan, saat semua penyakit menyebar, saat semua peperangan meletus di mana-mana, saat semua keburukan merebak mewabah di mana-mana, saat itu tampillah amal soleh sebagai penggantinya. Mungkin kita masih ingat di masa Dukhon. Di masa Dukhon, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika Dukhon terjadi, bagaimana kami bisa makan dan minum? Jawaban Nabi apa? Zikir. Makan minum kalian saat itu adalah zikir. Bagaimana kami selamat ya Rasulullah? Jawaban Nabi adalah kalian baca apa yang dibaca oleh Nabi Yunus dalam perut ikan. Dengan itu kalian akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat hari-hari Dajjal menjelang akan lepas, akan keluar ke tengah-tengah kita, Rasulullah berkata, saat ditanya oleh para sahabat, bagaimana makan minum kami ya Rasulullah? Rasul juga menjawab, amal ibadah kamu, zikir kamu, itu yang akan menjadi makanan dan minuman yang menguatkan tulang punggung kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
hampir sama kondisinya dengan kita di alam barzakh dan di padang mahsyar. Kata Rasulullah, semua orang kelaparan di padang mahsyar, tapi orang beriman yang amal solehnya dulu di dunia banyak, dia cukup mengambil dengan genggaman tangannya pasir padang mahsyar yang ada, lalu pasir itu dimakannya. Maka ketika itu pasir tersebut akan menjadi roti yang sangat enak dan empuk, menjadikan orang yang tidak pernah lapar dan bahkan juga tidak pernah haus. Bagi siapa pelakunya? Bagi orang beriman yang amal solehnya banyak. Maka di huru hara ini, di huru hara insyaallah kita berlindung sebenarnya kepada Allah, tapi bagaimanapun kami mengatakan karena insyaallah tak lama lagi kita akan buktikan orang yang mendapatkan prioritas pertolongan Allah adalah orang yang punya banyak amal soleh. Salatnya dia jaga berjamaah di masjid, tahajudnya dia jaga, duhanya dia jaga, baca Qurannya pagi petang, zikirnya pagi petang, baca Qurannya, doa yang tidak henti-henti, tidak putus-putus kepada Allah. Orang-orang macam ini saat kegentingan, keguncangan, huru hara itu terjadi, dia yang paling pertama ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Man sarrahu ay yastajib Allah lahu 'inda syada'il wal karim falyukthir du'a minna falyukthir du'a inda rafa. Siapa yang ingin diprioritaskan oleh Allah, ditolong langsung oleh Allah, cepat dijawab doanya oleh Allah, di saat tenang, di saat santai, di saat aman, dia ternyata banyak amalnya, banyak doanya, banyak zikirnya. Maka di saat genting, inda syada'id wal karim, ketika sedang goncang ancaman nyawa menuju kematian, semua orang sama-sama meminta kepada Allah. Yang ditolong dulu oleh Allah siapa? Yang paling banyak amalnya sebelum itu, yang paling rajin doanya sebelum itu, yang paling banyak zikirnya sebelum itu, yang paling banyak menghentikan dirinya daripada maksiat dan dosa sebelum itu. Saudara-saudara, benar, saya pada sebetulnya dengan apa yang dikatakan oleh Osman Mardiku ya, tentang masalah persiapkan 8 hal menjelang huru hara besar ke depan akan terjadi. Siapkan stok makanan 1 tahun. Ini sudah kita sampaikan sebelumnya. Ya, di huru hara kata Rasulullah memang demikian. 1 tahun siapkan stok makanan. Kemudian jadikan uang-uang yang ada menjadi emas, karena ini yang mampu diputar untuk sebagai barang jual beli kita. Benar, Rasulullah juga sudah mengatakan hal itu. Beliau juga menyampaikan stok membeli barang-barang yang kira-kira tidak akan bisa, tidak akan produktif, yang membeli tanah, membeli rumah, membeli bangunan, membeli mewah dan sebagainya, stok. Bahkan kalau bisa apa yang ada sekarang jual sekarang, jadikan emas. Ya, itu benar semuanya. Saya mengakui itu adalah benar. Akan tetapi di atas itu semua saya menganjurkan, karena itu hanya bisa dilakukan oleh punya duit kan, orang yang punya harta yang bisa melakukannya. Lalu kalau nggak punya gimana kayak kita ini? Kalau nggak punya kayak kita, cukup satu saja kami sampaikan: perbaiki amal soleh dan perbanyak, kemudian stop dosamu dan tobatlah. Allah akan menjadikan kita, engkau, diri kita semua akan menjadi orang yang diprioritaskan untuk dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah. Ya ibadallah, innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum bidarara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Alhamdulillah al-wahid al-ahad al-fard as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua berita yang disentuhkan kepada kita, semua berita, baik berita dalam negeri ataupun berita-berita luar negeri, semua berita isinya busuk semua, isinya kacau semua, zalim semua, jahat semua. Isinya membuat kita mau lari dari dunia ini. Mau kemana kita mau lari? Tapi memang semua berita yang diberitakan saat ini tidak ada yang membuat kita bahagia dan senang. Di satu sisi, orang-orang yang memiliki kemampuan di atas sana atau para penguasa pemerintah juga sibuk dengan urusan politik demi politik. Ya, tahu
Bagi saya, biarkan semua itu terus berjalankan dengan begitu nubuat Nabi Muhammad SAW. Cuma kita khususnya orang beriman, janganlah disibukkan dengan urusan-urusan umum seperti itu. Buat proteksi yang sangat kuat untuk diri kita, buat perlindungan yang sangat kuat